الحمد لله الحمد لله الذي جعل لنا من عباده المؤمنين والمسلمين والمستغفرين ليلا ونهارا أن يكونوا من التائبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نبي المصطفى ونور الهدى وشمس الدهى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa diangkat derajatnya, dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Durasi kehidupan manusia itu ibarat di antara adzan dan iqamah. Bagaimana mungkin ketika manusia dilahirkan dikumandangkan adzan dan ketika seseorang wafat kemudian dikumandangkan iqamah, yang artinya bahwa durasi kehidupan manusia itu tidak jauh dan tidak lama, hanya ibarat durasi di antara adzan dan iqamah yang terkadang tidak lebih dari 5 menit. Hadirin yang dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kemudian ketika hari ini kita masih dianugerahkan oleh Allah kehidupan terbaik, ketika hari ini kita masih dianugerahkan oleh Allah jabatan, umur, kesehatan, keluarga terbaik menurut Allah, untuk itulah kemudian tiada kalimat yang mampu mewakili atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki dan ayunan tangan kita hari ini, kecuali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiada kalimat yang mampu mendekatkan diri kita dengan nur, cahaya yang nan jauh di sana, cahaya Nabiullah Muhammad yang kita tak pernah melihat raut indah wajahnya, namun beliau senantiasa memikirkan nasib para umatnya, kecuali kedekatan kita dengan beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna salatakum ma'rudatun alayya, kata Nabi, bahwa sesungguhnya solawat yang kau baca itu sampai kepadaku, kata Nabi. Mendengarkan perkataan Rasulullah, kemudian sahabat terkaget, terkejut, syok, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kaifa salawatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin solawat yang kami baca ini sampai kepadamu ya Rasul? Faqad gharamta, tatkala sesungguhnya, mohon maaf ya Rasul, engkau ini kemudian hancur binasa dimakan cacing tanah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, fa innallaha harramal arda an ta'kula ajzadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah memakan jasad nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pertanyaannya adalah bagaimana diri kita? Diri kita ini hanya manusia biasa, sejengkal tanah yang dulu kita beli, kemudian memanggil arsitek yang hebat untuk dibangun rumah yang megah dan mewah. Sadarkah diri kita, suatu saat nanti akan datang pada masanya anak-anak tercinta kita hanya bisa menunjuk dengan penuh kerinduan, itu dulu adalah kamar bapakku. Istri tercinta kita hanya bisa menunjuk dengan penuh kerinduan, itu dulu adalah kamarku bersama suamiku. Akan datang kemudian pada masanya kita akan dikebumikan, dihantarkan oleh sanak saudara, sanak famili,
Ketika seorang mukmin muslim meninggal dunia, ada 3 yang kemudian mengantarkan untuk ke pemakaman. Yang pertama adalah ahlu, yang pertama adalah keluarganya. Yang kedua adalah wamaluhu, kemudian hartanya. Tapi sayang beribu sayang. Fayarji usnani, kedua itu kembali pulang ke rumah, meninggalkan diri kita sendirian di makam. Anak tercinta meninggalkan kita, rumah meninggalkan diri kita, kerabat meninggalkan diri kita. Lalu apa yang tetap? Wa yabqa amaluh, yang tetap adalah amal-amal kebaikannya. Rasulullah kemudian pernah bersabda yang kemudian dikutip oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Siapakah manusia? Dari mana dan akan kemana dia? Ya ahlal khulud innakum lam tukhlaq lil fana. Bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan tidak penuh dengan kebinasaan. Walakinnakum khuliqtum lil abad. Manusia itu diciptakan penuh dengan keabadian. Walakinnakum tunqaluna min darin ila darin. Hanya saja Allah memindah diri kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikmah kehidupan dalam sebuah cerita. Ada di dalam kitab At-Tawwabin karangan Ibnul Qudamah. Atau kemudian kita temukan di kitab lain dalam kitab Tadhkiratul Auliya karangan Fariduddin Attar. Menceritakan ada seorang pemuda yang kemudian masa mudanya itu berfoya-foya. Kehidupan masa mudanya tidak jauh dari minum-minuman keras, tidak jauh dari kemaksiatan dan dosa. Hidupnya selama muda, selama hidupnya ketika dia hidup kemudian dalam pemudaannya, dia tidak jauh dari yang namanya minuman keras. Dia bernama Bishr Al-Haris Al-Hafi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita kemudian, ketika seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi sepulang mabuk-mabukan, kira-kira malam dini hari, dia sempoyongan dan penuh tidak sadar. Dia telah melakukan minum-minuman keras dan pulang ke rumah. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia menemukan secari kertas yang sangat kecil yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan penuh tidak sadar karena beliau Bishr Al-Haris Al-Hafi telah meminum minuman keras, diambillah secari kertas itu, dimasukkannya ke dalam sakunya. Dalam perjalanan ia berikan wewangian, kemudian ia simpan dengan baik di rumahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari kemudian ada seorang alim, ada seorang zahid, ada orang kiai bermimpi 3 hari 3 malam. Dia datangi seorang malaikat. Katakan kepada Bishr Al-Haris Al-Hafi, wahai kiai, bahwa seluruh dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya tidak percaya kemudian seorang kiai ini, tapi apapun ini adalah kemudian amanah dari seorang malaikat. Kemudian ia sampaikan kepada Bishr Al-Haris Al-Hafi. Wahai Bishr Al-Haris Al-Hafi, aku 3 hari 3 malam bermimpi tentang engkau. Aku pun tidak percaya, tapi aku harus sampaikan ini, bahwa seluruh dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah bahkan seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi yang penuh dengan dosa, masa mudanya tidak jauh dari minum-minuman keras. Kemudian seorang Ahmad ibnu Hanbal, seorang ahli hadis, ahli fikih, kemudian beliau sangat hormat, takdim, bahkan berguru kepada seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi. Bahkan suatu hari Ahmad ibnu Hanbal, seorang ahli hadis, ahli fikih, kemudian diprotes oleh santri-santrinya, diprotes oleh murid-muridnya. Wahai imamku Ahmad ibnu Hanbal, mengapa engkau ini berguru kepada Bishr Al-Haris Al-Hafi? Bukankah kau ini lebih faqih? Bukankah engkau ini lebih ahli ibadah? Bukankah engkau ini ahli ilmu? Apa kata Ahmad ibnu Hanbal? Betul, aku ini ahli ilmu. Betul, aku ini ahli ibadah. Tapi ketahuilah bahwa Bishr Al-Haris Al-Hafi lebih tahu siapa Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya yang akan selalu hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dalam cerita ini? Yang pertama kiranya, kalau kita menganut dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, bagaimana hati itu adalah ibarat medan pertempuran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah, bahwa hati itu diberikan kebaikan, juga diberikan kemampuan untuk buruk, tergantung bagaimana diri kita untuk manajemen dengan baik. Yang kedua,
Apa yang bisa kita ambil hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Jangan pernah kemudian meremehkan kebaikan seseorang sekecil apapun. Bisa saja dia masuk surga bukan karena puasanya, bisa saja dia masuk surga bukan karena salatnya, bukan kemudian dia masuk surga karena sedekahnya, tapi dia masuk surga karena hatinya tahu dan menyadarkan bahwa dirinya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini jam berganti dengan jam, hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, waktu terus bergulir perjalanan entah kita akan sampai kemana. Ketika hari ini, ketika kita masih diberikan ujian oleh Allah, mungkin di antara kita masih diberikan musibah oleh Allah, mungkin di antara kita masih diberikan musibah oleh Allah, masih ada yang sakit-sakitan, di antara kita masih susah mencari rezeki, ada di antara kita kemudian jabatan belum naik, keluarga kita belum sembuh, dan sebagainya, silih berganti. Mohon maaf, ketika COVID-19 belum diangkat oleh Allah, ketika di sisi lain bencana musibah datang silih berganti menguji diri kita, janganlah bersedih. Itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Nabi Nuh alaihi salam harus kehilangan keluarganya. Bagaimana Nabi Yakub harus kehilangan Nabi Yusuf. Bagaimana kemudian Nabi Allah Muhammad harus bertempur habis-habisan, kehilangan sanak saudaranya, sanak familinya. Bahwa ada malam, ada pagi, ada bahagia, ada kesedihan. Kata Ibnu Mas'ud dikatakan, ad-dunya kulluha ghumumun, dunia itu tempat gundah gulana, tempat gelisah. Famakana minha fi sururin, kalau ada orang di antara kita itu bahagia, fawaribahun, dia itu hanya diberikan keuntungan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Mayyuridillah bi khairan yusib minhu, kalau di antara kita masih diberikan ujian musibah yang belum diangkat oleh Allah, bahwa Allah sedang menginginkan kebaikan dalam diri kita. Ada sebuah hadis yang sangat menarik. Innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah itu cinta, rindu kepada hambanya, ibtalahum, ia pasti akan diuji oleh Allah. Faman radiya, kalau kita ini ridha, Allah pasti akan ridha. Faman sakhita, kalau kita ini tidak percaya bahwa segalanya ini dari Allah, tidak bisa menerima bahwa ini dari Allah, falahusud, jangan harap Allah akan mengangkat ujian ini dari kita. Maka sadari, harus kita sadari dan yakini bahwa segalanya ini datangnya dari Allah dan akan kembali juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya kemudian harus bagaimana kita hari ini? Yang pertama kiranya mari bermuhasabah, berintrospeksi diri, menata hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Hari kiamat nanti bukan anak, bukan harta yang pertama kali menemani diri kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang pertama kali di hadapan Allah adalah dirinya, hamba yang penuh dengan hati yang suci, tertata rapi, tertata baik, bahwa kehidupannya selalu hadir untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiranya senantiasa mari menyadarkan diri kita bahwa kalau diri kita ini dari datangnya dari Allah. Kalau dalam Jawa dikatakan sangkan paraning dumadi, bahwa kalau kita dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari terus menghadirkan optimisme, meyakini kehidupan kita, bahwa kehidupan kita selalu akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa, janganlah berputus asa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menemani setiap langkah diri kita, dan sewaktu-waktu nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, ditakdirkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقريب ومجيب دعوات يا قاضي الحاجات نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله لا يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة